Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arsyida Sawira Putar dengan NIM 202103004 Program Studi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis erosi yang terjadi di aliran sungai. Saya mengambil salah satu erosi yang terjadi di sungai sebagai subjek penelitian, yaitu erosi yang terjadi di Sungai Kejutan yang terletak di Desa Sulung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Erosi merupakan salah satu tenaga eksogen yang mampu mengikis permukaan bumi dengan menggunakan beberapa media serta melibatkan pengangkatan artikel batuan. Media yang digunakan dalam proses erosi berupa seperti angin, air, es atau geyser, dan juga gelombang laut. Berdasarkan buku yang berjudul Hidrologi terbitan UGM Press pada cetakan ke-7 tahun 2020, menurut Asrak C tahun 1995, proses erosi terbagi menjadi 3 bagian yang saling berurutan, yang diawali dengan pengelupasan, kemudian pengangkutan, dan yang terakhir yaitu pengendapan. Titik subjek dari observasi terhadap Sungai Kejutan yang telah dilakukan oleh saya yaitu terdapat pada 3 titik, di mana titik yang pertama yaitu di Dusun Talungrejo, kemudian titik yang kedua juga berada di Dusun Talungrejo, dan titik yang ketiga berada di Dusun Semulung. Ketiga dusun tersebut terletak di Desa Semulung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan kegiatan observasi yang telah saya lakukan, dapat diidentifikasi dan diketahui bahwa jenis erosi yang terjadi di Sungai Kejutan pada 3 titik dusun yaitu termasuk ke dalam erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai merupakan pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan pengurusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Proses berlangsungnya erosi tebing sungai adalah oleh adanya kerusakan aliran sungai dan oleh adanya longsoran tanah pada tebing sungai. Proses yang pertama berkorelasi dengan kecepatan aliran sungai. Semakin cepat laju aliran sungai atau debit puncak ataupun banjir, semakin besar kemungkinan terjadinya erosi tebing. Erosi tebing sungai dalam bentuk kerusakan dapat berubah menjadi tanah longsor ketika permukaan sungai surut atau meningkatkan gaya tarik ke bawah. Sementara pada saat bersamaan, tanah dan sungai telah jenuh. Dengan demikian, longsoran tebing sungai terjadi setelah debit aliran besar berakhir atau surut. Proses terjadinya erosi tebing yang kedua lebih ditentukan oleh keadaan kelembapan tanah di tepi sungai menjelang terjadinya erosi. Dengan kata lain, erosi tebing sungai merupakan bentuk longsoran tanah yang terjadi karena beban meningkat oleh adanya kelembapan tanah yang tinggi, dan beban ini lebih besar daripada gaya yang mempertahankan tanah tetap pada tempatnya. Dalam kesimpulannya, terdapat 3 faktor penyebab terjadinya erosi tebing sungai berdasarkan karakteristik fisik tebing sungai sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada erosi tebing sungai sebagian besar disebabkan oleh adanya gerusan aliran sungai. Dalam hal ini, pengaruh debit puncak terhadap terjadinya erosi cukup tinggi. Kedua, tebing sungai dengan karakteristik tanah terdiri dari bahan berpasir dengan kelembapan tinggi. Erosi yang terjadi umumnya adalah bentuk tanah longsor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tebing sungai dengan karakteristik tanah solid atau mempunyai resistensi tinggi terhadap pengelupasan partikel tanah. Erosi dalam skala lebih kecil umumnya terjadi oleh adanya penambangan tebing sungai atau ketika berlangsung debit aliran besar ataupun banjir. Erosi tebing sungai dipengaruhi antara lain oleh kecepatan aliran, kondisi vegetasi di sepanjang tebing sungai, kegiatan bercocok tanam di pinggir sungai, kedalaman dan lebar sungai, bentuk alur sungai, serta tekstur tanah. Alur sungai tidak teratur dan banyak rintangan seperti tanggul mencegah tanah longsor, serta dapat mempertajam kelokan sungai dan menjadi penyebab utama erosi sepanjang tebing sungai. Bagian tebing sungai yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya erosi adalah pada tikungan-tikungan sungai karena benturan di tempat tersebut cukup besar. Erosi tebing sungai dapat dikurangi dengan cara penanaman vegetasi sepanjang tepi sungai. Vegetasi ini melalui sistem perakaran tidak saja menurunkan laju erosi,
tetapi juga mencegah tanah longsor di daerah tersebut karena mengurangi kelembapan tanah oleh adanya proses transpirasi. Faktor yang memengaruhi terjadinya erosi di Sungai Kejitan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu karena faktor biologis, di mana faktor biologis ini disebabkan oleh keberadaan vegetasi dan juga perilaku manusia. Faktor yang kedua yaitu dari faktor iklim, di mana faktor iklim ini berupa intensitas curah hujan yang tinggi. Dengan semakin tingginya curah hujan, maka akan semakin besar laju erosi yang terjadi. Kemudian faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor geologis, di mana faktor geologis ini terdiri dari resistensi atau kekuatan batuan, permeabilitas batuan, dan juga kemiringan lereng. Resistensi atau kekuatan batuan, di mana semakin kuat batuan maka akan semakin sulit tererosi. Pada aliran Sungai Kejitan terdapat beberapa batuan-batuan yang mampu menahan laju erosi, sehingga aliran air sungai tidak mampu mengikis batuan-batuan yang menjadi penyangga dari tanah yang ada di pinggir sungai. Kemudian untuk permeabilitas batuan, semakin permeabel atau mampu maka semakin sedikit erosi, yaitu semakin mampu batuan menahan aliran sungai maka erosi yang terjadi pun menjadi semakin kecil. Dan yang ketiga itu kemiringan lereng, di mana Sungai Kejitan berada di dataran rendah sehingga memiliki kemiringan lereng yang landai. Lereng yang landai tersebut mampu membuat tingkat erosi menjadi semakin kecil karena aliran air bergerak secara perlahan. Akan tetapi ketika memasuki musim penghujan dengan terjadinya hujan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi, maka mampu memperbesar laju erosi dengan aliran yang juga cukup besar sehingga berpotensi untuk meningkatkan terjadinya erosi. Erosi yang terjadi pada Sungai Kejitan juga dipengaruhi oleh sifat fisik tanah seperti konsistensi tanah dan juga struktur tanah, di mana tanah dengan memiliki konsistensi dan juga struktur yang kuat dapat mampu menahan lajunya aliran air sungai yang deras, sehingga erosi yang terjadi pun menjadi semakin kecil. Kemudian untuk mencegah terjadinya erosi di daerah rawan erosi, salah satunya seperti di pinggir Sungai Kejitan dapat dilakukan dengan mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang merupakan usaha yang paling ekonomis dan efektif untuk dilaksanakan dalam rangka menurunkan laju erosi. Terdapat beberapa praktis tentang bagaimana caranya melakukan pencegahan erosi. Yang pertama yaitu menghindari praktik bercocok tanam yang bersifat menurunkan permeabilitas tanah. Kedua, mengusahakan agar permukaan tanah sedapat mungkin dilindungi oleh vegetasi rumput atau semak selama dan serapat mungkin. Ketiga, yaitu menghindari pembalakan hutan atau penggembalaan ternak berlebihan di daerah dengan kemiringan lereng terjal. Keempat, merencanakan dengan baik pembuatan jalan di daerah rawan erosi atau tanah longsor sehingga aliran air permukaan tidak mengalir ke selokan-selokan di tempatnya rawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknik pengendali erosi di lahan pertanian dan mengusahakan peningkatan laju infiltrasi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih karena sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video yang lainnya.